Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Nada Adila dengan NPM 210102018 dari kelas akuntansi A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi dan pengambilan keputusan individu. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi itu adalah sebuah proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan senioris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Sejumlah faktor itu membentuk dan kadang-kadang mengganggu persepsi. Faktor-faktor ini bisa berada pada penilai, pada objek atau target yang dinilai, atau pada situasi di mana persepsi itu dibuat. Faktor-faktor pada penilai. Ketika Anda melihat sebuah target, interpretasi Anda tentang apa yang Anda lihat itu dipengaruhi oleh karakteristik pribadi Anda, seperti sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Selanjutnya, faktor-faktor pada target. Di situ ada inovasi, ada pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Selanjutnya, faktor-faktor pada situasi. Ada waktu, ada latar kerja, dan latar sosial. Selanjutnya, ada jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif. Jadi persepsi selektif itu cenderung untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Selanjutnya, efek halo. Jadi efek halo itu cenderung untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Selanjutnya, efek kontras. Efek kontras itu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul dan berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Selanjutnya, stereotip. Jadi stereotip itu menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenal kelompok asalnya, yaitu jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif. Persepsi selektif itu kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Selanjutnya, efek halo. Jadi efek halo itu cenderung untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Selanjutnya, efek kontras. Jadi efek kontras itu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul dan berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Selanjutnya, stereotip. Stereotip itu menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenal kelompok asalnya. Selanjutnya yaitu aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama ada wawancara kerja. Wawancara itu membuat penilaian perspektual yang seringkali tidak akurat dan menggambarkan pesan awal dengan cepat mengakar. Selanjutnya yaitu ekspektasi kerja. Ekspektasi kerja itu adalah istilah prediksi pemenuhan diri dan efek. Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seorang individu itu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Jadi masa depan seseorang pekerja itu sangat terkait dengan penilaian, promosi, kenaikan gaji, dan kelanjutan pekerjaan adalah beberapa hasilnya yang objektif maupun subjektif. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama ada model rasional, rasionalitas, terbatas, dan intuisi. Pengambilan keputusan rasional
itu merupakan model pengambilan keputusan yang mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang komplit dan mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dengan tidak bias dan memilih opsi dengan utilitas tertinggi. Selanjutnya yaitu rasionalitas terbatas, yaitu kemampuan terbatas dalam memproses semua informasi dan membuat tidak mungkin untuk mengasimilasikan semua informasi yang diperlukan untuk optimalisasi. Selanjutnya intuisi, yaitu pengambilan keputusan intuitif terjadi di luar pikiran sadar, berpegang pada asosiasi holitis atau kaitan antara potongan-potongan informasi yang tidak sama, cepat dan secara afektif dibebankan, berarti melibatkan emosi. Selanjutnya yaitu hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Nah, setiap keputusan itu membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Nah, proses perseptual kita itu akan mempengaruhi hasil akhir. Jadi selama proses pengambilan keputusan itu kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiasakan analisis dan kesimpulan. Selanjutnya, 3 kriteria keputusan etis. Ukuran etis pertama adalah utilitarianisme yang mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome atau keluaran. Idealnya untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Kriteria etis selanjutnya adalah untuk membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental seperti yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi. Kriteria ketiga adalah untuk menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.